yang sama-sama kita muliakan dan saya banggakan, orang tua kita Profesor Yudhistira yang telah bersedia mendatangi kita dari Provinsi Riau ini dalam rangka mengupayakan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia orang beradat kembali. Yang saya hormati Profesor Ibrahim, abang saya yang telah memberikan ruangan ini seluas-luasnya kepada penelitian untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih Bang. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Pak Kapolda yang mewakili. Terima kasih juga kepada Bang saya Dr. Firdaus NTSP, mantan Wali Kota dan baru bersedia hadir. Terima kasih Bang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat saya dari Malaysia, Profesor Dr. Kamari Kasam. Beliau inilah yang menggagas acara ini bersama dengan saya sehingga terwujud sampai saat ini. Terima kasih juga kepada Puan Hajian Gereda, mantan Menteri Komoditi Malaysia, yang bersedia meluangkan waktunya demi untuk kebersamaan kita di sini. Yang lainnya saya mohon maaf, yang kecil tidak disebutkan nama, yang besar tidak dipanggilkan gelar. Bagi kita yang hadir di sini semoga mendapatkan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini izinkan saya sedikit memperkenalkan apa itu Lentari. Karena barang ini barang baru di Indonesia. Orang banyak yang bertanya, apa itu Lentari? Lentari itu adalah wadah tempat berkumpul kita. Kesingkatan Lentari itu dan kepanjangannya Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kita dirikan pada tanggal 6 Januari 2015 di Jakarta. Memang kita dari Riau yang penggagasnya langsung. Alhamdulillah sampai saat ini Lentari itu sudah berdiri sebanyak 30 provinsi di Indonesia, 184 kabupaten kota yang telah di-SK-kan. Namun organisasi ini belum bisa berjalan maksimal karena belum ada sumber pendanaannya. Tapi alhamdulillah dukungan semangat kawan-kawan khusus di Riau, saya luar biasa. Angkat tangan saya lihat, karena ada perbedaan adat itu rupanya orang membuat tertarik daripada budaya itu. Yang pertama sekali dalam organisasi sayapnya ada namanya polisi adatnya. Jadi di dalam ADRT dari awal dulu kita udah sebutkan ada organisasi sayapnya, boleh polisi adat namanya, boleh hulu balang adat namanya, boleh yubalang adat namanya, boleh pencalang adat namanya, sesuai dengan adat istiadat daerah kita masing-masing. Yang kedua ada wanita adat Nusantara namanya. Hasil penelitian kami yang sengaja memperbalikkan, mereka mengatakan adat itu kuno, tidak perlu dipakai, utamakanlah budaya. Kami bantu dengan dananya. Karena mereka tahu apabila adat itu berfungsi, adat itu berlaku di setiap daerah kita, di negeri kita masing-masing, orang-orang dari luar itu tak bisa ngapo-ngapo di negeri kita. Tapi kalau budayanya kita tampilkan, budayanya kita besarkan, semakin besar budaya kita tampilkan di negeri tercinta ini, semakin besar pula peluang budaya luar masuk ke negeri kita. Masuk budaya luar ke negeri kita pasti akan hancur dan berantakan tatanan adat istiadat yang ada di negeri kita. Kalau kita ingin melihat anak dan cucu kita selamat di masa yang akan datang dari budaya-budaya luar, satu-satunya yang bisa kita harapkan menjadi filternya adalah berlakukan kembali, fungsikan kembali, pergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa memfungsikan, tidak bisa memperlakukan aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing, tunggulah kehancuran negeri ini oleh budaya-budaya luar.
hukum agama. Hukum agama itu dijalankan oleh ustadz, kiai, pendeta, dan segala macamnya untuk kemaslahatan umatnya. Yang ketiga itu hukum negara. Hukum negara dijalankan oleh pemerintah mulai dari RT sampai ke RW. Itu yang disebut dalam bahasa adatnya tali berpilih tiga, tumbuh tiga sejalangan. Masing-masing menjalankan itu untuk kemaslahatan umatnya dan kebaikan. Kita para lembaga adat, kita para sesepuh adat, tokoh adat kurang menjalankan adat. Saya banyak memperhatikan di tingkat-tingkat sekolah, anak-anak TK ibunya ngantarkan anaknya sekolah, anak lagi main-main disuapin lagi makan dari anaknya sana, habis lagi makan gitu. Dari kecil anak kita sudah diajar dididik makan berdiri. Padahal orang tua-tua kita dahulu mengatakan apabila ayahnya kencing berdiri, anaknya akan kencing berlari. Sekarang ibu-ibu ngajar anaknya ngasih makan berlari. Bagaimana nanti besar anaknya itu? Padahal itu sepele, Pak Bu. Tapi moral dan akhlak anak-anak kita sangat hancur ke depannya. Nah itu kecil cuma pada sepele. Dan adat itu kalau kita sudah nyatakan adat itu sudah merangkum semua secara kehidupan kita, baik ekonominya, keamanannya, lingkungannya, tata tertibnya, budayanya, akhlaknya, panggilannya, sapaannya, itu sudah diatur oleh adat istiadat kita semua. Orang-orang tua kita dulu sudah diatur panggilan, baik orang Jawa, Minang, Batak, Ambon, Sunda, Manado, ada panggilannya. Untuk yang tua ini panggilannya, yang kecil ini panggilannya, ayah emaknya ini panggilannya, ayahnya ini panggilannya. Sekarang panggilan itu tinggal dua. Yang laki-laki dipanggil om, yang perempuan dipanggil tante. Coba tunjukkan kepada saya panggilan dua ini dari daerah mana ini di Indonesia? Ini bukan dari Indonesia datangnya Pak Bu. Tetapi ini hal sepele, masalah panggilan betul. Tapi lah laki-laki panggil om semuanya, entah adik ayahnya, entah kakak ayahnya kita nggak tahu. Yang perempuan dipanggil tante semuanya. Padahal sudah diatur semuanya oleh aturan hukum adat. Termasuk bangsa kita sekarang sehari-hari. Makanan kebarat-baratan, pakaian kebarat-baratan, terbun sapa ada UTW aja lagi. Lama-lama saya khawatir bahasa hilang bahasa Indonesia. Sama-sama kita satu kampung kan ada orang bahasa Indonesia tuh. Kan ajaib jadinya. Itulah celakanya juga orang Indonesia ini. Saya sudah cek dari Sabang sampai ke Merauke. Sayang, beri sayang, kita orang Indonesia ini bangga dengan punya orang, gengsi dan malu dengan punya kita. Padahal ada istiadat kita itu dicari oleh orang barat sana, seperti yang dikatakan oleh Profesor Jimis Dikiri. Mereka gak punya adat di sana. Yang kuno-kuno itu mereka cari di Indonesia ini. Tetapi kita malu dengan punya kita, mengikut malah dia punya orang lagi. Nah ini termasuk beban kita bersama, makanya kita dalam tari itu bukannya milik satu suku, bukannya milik satu bangsa. Asal dia orang Indonesia, dia beradat apapun sukunya, apapun agamanya, dalam tari ini adalah milik kita bersama.